Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal amwala aunan lil mu'minina ala umurid dunya waddin wa faradaz zakata ala abdihi ibtila'an wa imtihanan wa lutfan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat, para perindu kemuliaan. Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk soleh secara pribadi saja, akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menjadi hamba-hamba yang soleh secara sosial, peduli terhadap sesama manusia dengan cara kita mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ayat ini di dalam Al-Quran terdapat ada 14 kurang lebih di ayat-ayat Al-Quran. Dirikanlah sholat. Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah secara langsung, hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah. Dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia. Begitulah Islam yang memiliki prinsip tawazun, yang memiliki prinsip keseimbangan. Allah menyuruhkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, hubungannya langsung kepada Allah, dan Allah juga menyuruh kita, mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia. Jadi kalau kita hanya melaksanakan sholat saja, jadi kalau seseorang melaksanakan sholat, melaksanakan puasa iya, kemudian melaksanakan umroh berkali-kali sekalipun, haji berkali-kali, tetapi kalau dia lupa dengan saudara-saudaranya yang kelaparan merintih, kepada saudara-saudara yang fakir, kepada saudara-saudara yang tidak mampu, dia biarkan saja, dia tidak kasih sedekah, tidak kasih infak, tidak mengeluarkan zakat untuk mereka, maka puasanya, sholatnya, hajinya yang berkali-kali itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya dalam satu riwayat, baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, la imana liman la sholata lahu wa la sholata liman la zakata lahu. Tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, liman la sholata lahu, kalau dia tidak melaksanakan sholat, wala sholata liman la zakata lahu, dan tidaklah dianggap seseorang itu sholat kalau dia tidak menunaikan ibadah zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan makna zakat itu adalah, yang pertama adalah at-tathhir, yang artinya adalah mensucikan, dan yang kedua makna zakat adalah an-nama atau an-numu, yang artinya adalah berkembang. At-tathhir adalah mensucikan. Apanya yang disucikan dari zakat? Yang disucikan adalah harta kita dan jiwa kita. Kalau kita menunaikan zakat kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada fakir miskin,
maka jiwa kita akan suci, harta kita juga akan bersih dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakku amwalakum bizzakat. Sucikanlah harta-hartamu dengan kita menunaikan zakat. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zakat itu adalah penting bagi kita. Kita harus sadar bahwa harta yang kita miliki pada hakikatnya tidak sepenuhnya milik kita sendiri. Akan tetapi harta yang Allah titipkan kepada kita, di situ ada hak-hak anak yatim, di situ ada hak-hak fakir dan miskin, di situ ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan, para du'afa. Maka seseorang yang tidak mau mengeluarkan zakat diibaratkan seseorang yang membeli ikan dari hartanya. Dia beli ikan di pasar. Apakah ikan itu dia makan semuanya? Dia makan dagingnya dan makan juga durinya? Tentu tidak. Begitulah juga dengan harta kita. Harta kita harus kita keluarkan, harus kita sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena dengan seperti itu, maka ibaratnya kita membuang duri-duri yang ada dalam harta kita. Jangan sampai harta kita melelaikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah zakat. Cukuplah dalam satu kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'labah. Dia ini adalah orang yang sangat miskin sekali, tapi dia taat beribadah kepada Allah, sholatnya getol, rajin puasanya. Suatu ketika Sa'labah menjumpai baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian meminta doa, "Ya Rasulullah, saya ini terlalu miskin. Saya minta didoakan oleh engkau agar saya ini menjadi kaya." Kemudian baginda Nabi mendoakan Sa'labah dan memberinya sepasang domba. Lama-kelamaan domba itu semakin banyak dan banyak sekali, sehingga Sa'labah menjadi kaya raya. Dan Sa'labah ketika kaya tersebut, dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia disibukkan dengan hartanya, dia sibukkan dengan pekerjaannya. Bahkan tidak hanya itu, Sa'labah ketika diminta zakat oleh baginda Nabi, apa jawabannya? Ini adalah hartaku, ini adalah harta dari hasil keringatku. Maka saya tidak mau untuk mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang miskin, karena orang-orang yang miskin itu adalah hasil dari kemalasannya sendiri. Masya Allah. Setelah itu Allah murka kepada Sa'labah, dan Allah azab Sa'labah dengan kembali memiskinkan dia. Dan yang paling bencana, yang paling berat dari Sa'labah adalah ketika Sa'labah ingin berzakat kepada baginda Nabi, karena dia sadar akan murkanya Allah. Tapi apa? Nabi menolak zakatnya Sa'labah. Ini adalah bencana yang paling berat yang diterima oleh Sa'labah. Maka oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, para orang kaya, para dermawan, mari sama-sama kita keluarkan zakat fitrah ataupun zakat mal. Di akhir-akhir penghujung Ramadan ini, jangan sampai kita lupa atau terlewatkan untuk membayar zakat, agar sempurna ibadah kita, agar sempurna sholat kita, agar sempurna puasa kita pada bulan suci Ramadan ini. Dan kelak insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yang pertama hablum minallahnya ada, kemudian dilengkapi dengan hablum minan nas, peduli terhadap sesamanya dengan membayar zakat. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.